أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang bahagia ini, di bulan Ramadan ini yang masih kita berpuasa di bulan ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah saya akan membahas, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Begitu dahsyat dan fadilahnya juga begitu sangat luar biasa. Inilah jika membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, menurut Rasulullah, surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan surat Kulhu, tidak semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa, karena melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas apa saja akibat dari membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Berikut kami akan jelaskan. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas atau Kulhu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Kemudian menurut para ulama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan, dengan penuh kehusuan, membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam salatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyalah ia mengapa ia berbuat demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahu dia sesungguhnya Allah pun mencintainya. Kemudian yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah
Rasulullah bersabda, barang siapa membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas atau qul hu ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dahulu ada seorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah, tak lama pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luar biasa. Kemudian yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan oleh Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah. Uqbah bin Amr al-Juhari radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, tak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Kemudian yang keenam, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an. Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada illa yang hak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.